Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan akhwat muslimun wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mentadaburi ataupun membahas, merefleksikan ayat Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 52 sampai dengan ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. Surat Al-Anbiya ayat 52 sampai dengan ayat 53 maknanya kurang lebih, dan ingatlah ketika Sayyiduna Ibrahim alaihi salam berkata kepada ayahnya dan kaumnya, ma hadhihi tamathil, siapa ini berhala-berhala yang antum melazimi di depannya, yang antum lazimi di depan mereka? Itu berhala ini siapa? Mereka berhala ini siapa? Kaumnya menjawab, qalu wajadna aba'ana laha abidin, kita menemukan, mendapati, meyakini, mengetahui, telah melihat bahwasannya nenek moyang kami dulu seperti itu. Nah, maka kita juga seperti itu. Nah, ini Al-Anbiya ayat 52 sampai 53. Apa yang pengen kita tuju dengan dua ayat ini? Ya, poin pertama, betapa banyak tamathil di zaman sekarang. Ya, tamathil itu betapa banyak berhala-berhala di zaman sekarang. Betapa banyak sesembahan di zaman sekarang. Betapa banyak sesuatu yang kita lazimi di zaman sekarang yang itu melalaikan kita dari Allah, yang itu menjauhkan kita dari Allah, yang itu memalingkan kita dari Allah. Ya. Jadi kalau mungkin kita memaknai tamathil, berhala itu hanya berhala yang ada di zaman Nabi Ibrahim saja, mungkin kita tidak akan mengambil iktibar ataupun tidak akan mengambil hikmah. Tapi kalau kita maknai berhala adalah dengan makna yang lebih luas, setiap sesuatu yang memaksa kita untuk melaziminya, dan dengan melazimi sesuatu itu kita lalai dengan Allah. Kita tidak fokus beribadah kepada Allah. Tujuan hidup ibadah kita terbelokkan. Walaupun tidak terbelokkan sampai 100%, tapi keikhlasan itu berkurang. Walaupun 10% itu berarti ikhlas kita tidak maksimal. Apalagi kalau terbelokkannya sampai 50%, itu setengah ikhlas. Ya, riya itu kan seperti itu, syirik, persekutuan yang kecil. Ya, jadi hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita ingin merefleksikan bahwasanya di zaman kita ini tamathil zaman sekarang tuh banyak. Ya, tamathil di zaman sekarang itu banyak, yang tidak hanya berhala saja, seperti itu. Kemudian kita lihat di ayat 53 ya, ketika kaumnya itu diingatkan sama Nabi Ibrahim menjawab kaumnya menjawab, qalu wajadna aba'ana laha abidin, kita melazimi berhala karena nenek moyang kita seperti itu, orang tua kita seperti itu, keluarga kita seperti itu.
mbah buyut kita seperti itu, lingkungan kita seperti itu. Berarti di sini ada korelasi, wallahu a'lam. Ini refleksi tadabbur. Di sini seakan-akan ada korelasi bahwasanya lingkungan itu bisa membentuk kebiasaan seseorang. Bahkan sampai kebiasaan yang itu berbandingan dengan berlawanan dengan fitrahnya. Nah, Dr. Yasir Al-Huzaimi, seorang pakar psikologi, motivator internasional, beliau mengatakan al-fitrah tahruju inda dhaqti. Fitrah itu akan muncul ketika dalam tekanan. Seperti dalam ayat Al-Quran, ketika berada dalam ombang-ambing air, orang akan mengakui Tuhan itu Allah. Tapi kebanyakan kita itu kan nggak dalam tekanan, dalam kehidupan normal. Maka sangat wajar ketika fitrah itu tertutupi dengan hal-hal yang lain. Lah, salah satu yang menutupi fitrah adalah masalah lingkungan. Ya, jadi kaum Ibrahim ini melazimi berhala, melazimi sesembahan selain Allah. Ketika ditanya kenapa, ya karena lingkungan saya seperti itu. Lah, ini refleksi penting di zaman sekarang. Ambil contoh saja, misalkan kita di rumah, berarti asas tarbiyah kita di rumah itu intinya memberikan kita jadi aba'ana ummahatuna yang baik bagi anak kita. Kita jadi ayah yang baik bagi anak, menjadi ibu yang baik bagi anak, guru yang baik bagi santrinya. Karena nanti kita nggak tahu kapan, tapi nanti ketika anak didik kita besar, anak didik kita tuh akan mengatakan, kan nggak semua anak kita jadi alim, nggak semua anak kita jadi ulama, nggak semua anak kita itu jadi orang yang pintar. Ada yang mungkin pedagang, petani, ada yang mungkin insinyur. Artinya pekerjaan yang macam-macam, tingkat keilmuan yang macam-macam. Tapi ketika kita memberikan pendidikan baik, mereka juga akan mengatakan, qalu inna wajadna aba'ana juga. Mereka akan mengatakan, ini ajaran ayah kami, tapi yang baik. Ya, intinya apa? Intinya Quran itu memberikan isyarat. Ajaran orang tua, ajaran ibu, keluarga, itu akan memberikan efek. Dari efek yang sangat buruk seperti yang disebutkan dalam surat ini, yaitu penyembahan selain Allah, sampai efek yang paling baik. Jadi kita nggak boleh meremehkan yang namanya lingkungan yang baik, uswatun hasanah. Sama ya, ketika ada anak misal di zaman sekarang, nah kenapa kamu udah SMP, SMA, bahkan udah kuliah kok di depan HP terus? Bisa jadi orang tuanya sejak kecil seperti itu. Qalu inna wajadna aba'ana lil hawati fi abidin. Bisa jadi kita mendapatkan ayah ibu kita, orang sekitar kita, teman kita itu iktikafnya depan HP, ya kan? Nah, bisa jadi seperti itu, bisa jadi. Jadi lingkungan itu bisa membuat kecenderungan seseorang dengan sangat. Ini isyarat dari ayat Al-Quranul Karim, wallahu ta'ala alam ya, yang ada di Anbiya 52-53. Lah, refleksi ini kita akan perkuat ya dengan nukilan dari beberapa tafsir. Contoh ya, kita akan nukil dari tafsir Sa'di. Ya. Imam Sa'di mengatakan, ya, ketika menafsirkan ayat ini, aina ukulukum afnaitum awqatakum bi ibadatiha wal hal annakum nahattumuha bi aidikum. Artinya, ketika menafsirkan mahadhihi tamathilul lati antum laha akifun, apa-apaan nih berhala yang antum sembah ini? Imam Sa'di menafsirkan gini, aina ukulukum, di mana akal-akal kalian? Ini tuh sesuatu yang kamu bikin dengan tangan kamu. Kok kamu sembah? Di mana akalnya? Lah, apa isyarat dari tafsir Sa'di? Isyaratnya adalah lingkungan itu bisa menjadikan, artinya kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, bisa menjadikan lingkungan yang kita bikin ke santri-santri kita itu bisa menjadikan anak itu kehilangan akal sehatnya. Nah, itu ya, jadi bisa menjadikan anak itu kehilangan akal sehatnya sehingga dia kehilangan jati dirinya, kehilangan fitrahnya.
Ya, seperti itu. Jadi beliau mengatakan aina uqulukum afnaitum awqatakum bi ibadatiha wal hal annakum nahatumuha bi aidikum. Jadi ini salah satu salah satu tadabbur yang disampaikan oleh Syekh Sa'di seperti itu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, ikhwan akhwat semuanya, ini penting sekali kita untuk memperhatikan tingkah laku kita, karena kita akan menjadi lingkungan bagi orang-orang setelah kita atau bagi santri-santri kita. Jadi semoga bisa bermanfaat, bisa menjadi bekal bagi hidup kita, langkah kita selanjutnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruha li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Nasrun minallahi fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.